Bro, Ini adalah episode baru dari Work Life Trampoline. Ini nih yang gua nggak gitu suka dari bikin konten yang mengharuskan ada kamera. Berapa kali kita tertunda-tunda, iya kan? I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work Life Trampoline. We're still hustling because we love what we do. We do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work Life Trampoline, baby. Karena kameranya dipegang sama Borneo dan ya timingnya nggak gitu gampang bandingan dengan produktivitas gue ketika gue ngerekam masih pakai handphone. Gue bisa ngelakuin di mana aja, di rumah bisa. Jadi ya mungkin gue harus pikir ulang, mungkin Work Life Trampoline juga nggak harus pakai kamera banget, walaupun gue pengennya looknya beda sih. Tapi kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang sebenarnya udah sempat gue posting di Instagram dan juga sempat rame, bahwa kantor itu sama dengan kendaraan umum. Ini sebenarnya sesuatu yang pertama kali gue denger dari Rama. Rama itu adalah salah satu komisaris di Comika. Terus dia bilang sebenarnya kantor tuh kendaraan. Lu mesti tahu apakah kendaraan ini sejalan dengan lu. Gue pikir-pikir memang mirip dengan kendaraan umum. Biar lebih relatable ya. Kendaraan umum kan punya trayek gitu. Ada rute yang jelas. Orang yang mau naik, sebelum naik tentu harus tahu dulu apakah angkot ini searah dengan dia atau tidak. Kalau searah dengan yang dia inginkan ya dia naik. Kalau enggak, sebagus apapun angkotnya, harusnya sih enggak. Nah, ini jadi isu yang menarik soalnya banyak banget orang, anak muda terutama, itu lebih seneng naik kendaraannya ketimbang tahu tujuannya. Dan ini yang akan membuat orang pada akhirnya kelak jadi office zombie gitu. Karena dia kecewa atau mungkin dia kesel atau banyak belakangan ini ya, banyak pembicaraan muncul tuh soal istilahnya tuh eksodus besar-besaran dari kantor. Ada banyak sekali. Bahkan Arianna Huffington yang punya Huffington Post sekarang punya startup baru yang fokus pada burnout di perusahaan. Kenapa? Karena banyak anak muda pada masuk gitu ya, berduyun-duyun masuk ke perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan terkenal, ya perusahaan-perusahaan kayak Netflix, kayak Amazon, kayak Google, kayak Apple, perusahaan-perusahaan kayak gini lah. Masuk ke sana, bahagia tapi dalam waktu singkat, kemudian merasa ini nggak layak gitu, akhirnya mereka keluar. Banyak juga yang bertahan, banyak juga yang keluar. Nah, pertanyaan kenapa seperti itu? Balik ke analogi tadi, karena banyak orang yang lebih seneng naik kendaraannya ketimbang tahu dia mau kemana gitu. Dan mungkin lo akan berpikir-pikir, siapa yang naik kendaraan umum karena kendaraan umumnya bagus? Anda lupa waktu MRT pertama kali ada, banyak orang naik MRT karena pengen naik MRT. Dia nggak pengen ke Blok M, nggak pengen ke Lebak Bulus. Dia naik dari Bundaran HI sampai mana, balik lagi gitu. Karena dia seneng naik MRT-nya. LRT juga, gue bawa anak gue, bawa Gamila naik LRT, bukan mau ke Mall Kelapa Gading, pengen naik LRT gitu. Nah banyak yang kayak gitu di dunia karir, banyak yang lihat keren ini kantor ini gitu. Tapi dia nggak tahu apakah itu kantor yang tepat untuk dia, apakah kantor yang dia bilang keren itu sejalan dengan apa yang dia pengen. Nanti ketika dia naik sebuah kendaraan atau masuk sebuah kantor hanya karena kantornya keren, ya entah itu Shopee, entah itu Gojek, entah itu Traveloka atau misalnya Comika. Kalau mereka cuma masuk karena mereka wah ini keren nih ada di sini gitu, tapi mereka nggak sejalan, nanti mereka akan di dalam akan stres sendiri dan kecewa sendiri karena kok gini sih kantor gitu. Ya karena
bukan kok gini sih kantor, emang kantor ini dari dulu kayak gitu. Pertanyaannya adalah ketika lu naik, emang ekspektasi lu gimana gitu, bayangin lu seperti apa. Ya gue cuma ngeliat nih keren ya, tapi sejalan atau enggak dengan apa yang kantor ini inginkan. Nah, kalau orangnya tahu dia mau kemana sebelum dia naik kendaraannya, kalau orangnya tahu jalur karirnya seperti apa sebelum masuk kantornya, dia akan terhindarkan dari situasi-situasi merasa kecapean, kelelahan di tempat dia kerja, karena semua juga capek. Gue jamin deh, lu nemu passion lu apa, capek juga, gue jamin capek. Soalnya pertanyaannya adalah, lu rela nggak untuk capek? Emang jadi atlet basket kagak capek, buset dah. Gue tuh sering banget dengar cerita Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James tuh punya satu kesamaan. Temen-temen tim itu selalu kaget. Nyampe ke lapangan basket, orang-orang yang tadi gue sebut udah di situ duluan. Mereka selesai latihan, orang-orang tadi masih latihan di situ. Stephen Curry juga. Ada pemain basket Cleveland Cavaliers pernah main sama LeBron. Kyle Korver namanya. Mereka abis juara. Senin berikutnya, hari berikutnya, besoknya, Kyle Korver datang lagi ke fasilitas Cleveland Cavaliers karena mesti terapi untuk kaki. LeBron James lagi nge-gym. Baru juara. Orang macam apa yang baru juara kemudian udah di gym? Tau nggak, di gym tuh ada yang kayak gini-gini, tau lo? Kayak gitu-gitu. Kyle Korver bingung, gue disitu lagi terapi kaki. LeBron James udah latihan lagi. Ditanya buat apa? Persiapan untuk musim depan. Lu pikir tuh nggak capek? Lu pikir itu nggak melelahkan? Kobe Bryant bilang, gue mengorbankan. Gue nggak tahu apa, film-film nggak tahu gue. Diajak nonton, gue nggak gitu. Allen Iverson ketemu sama Kobe Bryant di Las Vegas untuk kayak pelatnas timnas basket. Mereka ketemu, ngobrol-ngobrol. Allen Iverson nanya sama Kobe Bryant, abis ini mau kemana? Oh, Allen Iverson bilang, abis ini gue mau ke klub. Mau ikut nggak? Nggak, kata Kobe Bryant. Mau kemana? Mau ke gym. Jadi gue mau bilang bahwa ya semua orang tuh yang tahu passionnya apa, yang tahu dunia apa, itu juga capek. Cuman pertanyaannya, lalu rela nggak capeknya? Kalau lu rela, besar kemungkinan adalah karena lu tahu capeknya itu sejalan dengan yang lu inginkan. Makanya selalu berulang-ulang kan, carilah pekerjaan yang capeknya bikin kita bahagia gitu. Lu masuk ke sebuah perusahaan apapun yang lu samperin, segemerlap apapun, capek pasti. Comika, capek pasti. Shopee, capek. Netflix, capek semua. Tapi kalau misalnya ini adalah sesuatu yang lu pengen samperin, ini sejalan dengan lu, capek juga nggak apa-apa. Karena lu tahu, ya ini emang pengorbanan gue gitu. Capeknya gue rela untuk lakukan, emang gue cintai dunianya. Nah kan sebenarnya kan work life trampoline kan cuma konten untuk memastikan nggak ada office zombie aja di dunia ini, bahwa lu jalannya sesuatu yang lu cintai. Dan kalau misalnya lu tahu apa yang lu ingin dalam hidup, lu tahu lu mau kemana. Dan kalau lu tahu mau kemana, lu tahu kendaraan apa yang mesti lu ambil. Lu tahu bahwa oke, ini kantor mungkin nggak gede-gede banget, nggak terkenal banget, ini bukan Shopee. Tapi kalau gue ke kantor ini masih sejalan nih. Nanti paling sampai titik mana gue pindah, ganti kendaraan untuk lanjut lagi. Dan nggak apa-apa. Itulah kenapa gue selalu bilang sama anak-anak kantor, nggak usah drama sama orang keluar masuk gitu. Itu antara dia keluar karena dia sadar ternyata bukan ini angkot gue, atau dia keluar karena udah nyampe nih saatnya untuk pindah kantor. Udah, nggak perlu drama, nggak usah. Ya, kenapa? Terus juga ada orang masuk. Nah jadi yang manapun lu, udah tahu ataupun belum, sadari bahwa kantor itu adalah kendaraan umum. Masing-masing punya rute, punya trayek. Gue juga dari Kolese Gonzaga di Pejaten Barat sampai rumah gue di Permata Bintaro Regency, itu gue 5 kali naik angkot. KWK S11 sampai Lebak Bulus. Dari Lebak Bulus gue naik KWK 08. Habis itu gue naik D09, abis itu gue naik C02 4 kali. 4 kali. Karena nggak ada angkot yang bener-bener nyampe ke titik akhir. Nggak ada, gue mesti 4 kali ganti angkot. Ya sama, lu juga kayak gitu. Dalam kantor, nggak ada kantor yang akan membuat lu langsung ke titik final. Ya udah, lu lihat aja. Angkot mana, bawa kemana. Sampai titik ini pindah angkot, sampai titik ini pindah angkot. Udah gitu, itu yang bener. Makanya keluar masuk kantor itu sebenarnya bukan sesuatu yang drama. Kalau itu lu lakukan dengan kesadaran, lu tahu lu mau kemana, lu tahu rutenya,
Lu tahu angkotnya, dan angkot itu yang akan membawa lu sampai ke titik lu. Jadi tugas lu saat ini adalah mencari tahu lu mau kemana. Kakaknya mau ke sini biar keluasan. Aman Pak, aman. Ya, tugas lu saat ini adalah mencari tahu sebenarnya lu mau kemana. Dan dengan itu lu jadi nggak terlalu harus berburu perusahaan-perusahaan bagus. Nggak harus bagus. Lihat aja apakah ini kendaraan yang cocok untuk saat ini. Habis itu pindah. Semuanya capek. Kendaraan umum apa juga ada masalahnya. Lu naik angkot juga ketemu macet-macet juga. Ketemu MRT juga ada nggak enak-enaknya juga. Apalagi kalau misalkan lu sering naik kendaraan umum ya. Naik MRT mengharuskan lu untuk jalan lagi kadang-kadang, lanjut lagi dengan Transjakarta dan segala macamnya. Nggak ada kendaraan umum yang mutakhir, kecuali lu punya kendaraan pribadi, nah itu beda lagi. Tapi ya itu kan buat apa lu menghabiskan masa produktif hidup lu 30 tahun dalam hidup lu dari 20 sampai 50 tahun ngelakuin sesuatu yang lu nggak bahagia gitu. Dan bahagia bukan berarti lu ngelakuin sesuatu yang nggak capek, capek juga, cuman capeknya bikin bahagia. Cari tahu lu mau kemana, cari kendaraan yang tepat. Sampai ketemu di Work Life Trampoline selanjutnya. Udah deh. Udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.